Kesempatan selanjutnya diberikan kepada pasangan calon nomor 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Pertanyaannya boleh sama, boleh berbeda. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mediator. Kita mengutip dalam hal ini, mungkin Kabupaten Banjar ini kota Serambi Mekah. Nah, saya pertanyakan, dan juga kiat-kiat seumpama masalah pendidikan. Pendidikan ini mungkin di Kabupaten Banjar permasalahan pendidikan agama sudah luar biasa, yang modern maupun yang tidak modern sudah terlaksana. Tapi dalam hal ini bagaimana seumpama kiat-kiat Anda paslon nomor 2 dan 1, karena kita di Kabupaten Banjar belum ada pendidikan yang mungkin dalam hal ini seperti bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dan juga bahasa Cina, dan juga para yang termasuk dalam hal ini dinamakan seumpama desa. Kalau di Jawa itu kan, kalau di Malang itu ada namanya desa kalau desa kampung, masuk kami kampung Inggris. Nah, artinya di sana bahasa Inggris dan bahasa ini apa sebagainya. Nah, bagaimana kiat-kiat Anda seumpama kalau itu dijalankan, dan juga ini faktur anggaran dan lain-lain untuk menjadikan kampung itu menjadi kampung istilahnya kampung asing lah, bahasanya bahasa Inggris. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan juga paslon 3. Mungkin maksud beliau paslon 03 itu kampung Pare-Pare ya? Pare-Pare lah. Kampung Pare. Kampung Inggris di Pare. Boleh, Mediator, saya jelaskan. Dan mungkin kiat-kiat paslon 1 tentunya ini menjadi misi kita, menjadi salah satu misi kita, yaitu penguatan karakter yang religius, berakhlak baik dan berbudi luhur. Tentu kita menginginkan pendidikan di Kabupaten Banjar ini bukan hanya pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama menyebar luas di daerah Kabupaten Banjar. Kita ketahui ada mungkin beberapa di Martapura, di Darul Hijjah mungkin ada sudah bisa berbahasa Inggris. Bahkan di Sambu Makmur pun ada, di pesantren Toria itu bisa berbahasa Inggris. Namun bahasa internasional, bahasa Inggris maupun juga mungkin bahkan ada bahasa Cina, karakter setiap wilayah berbeda-beda. Tokoh agamanya pun berbeda-beda. Kami pasangan nomor 1 sangat sepakat mendukung juga adanya pembaharuan di dalam pendidikan agama, sehingga bukan hanya kita bisa berbicara bahasa Arab, tetapi juga bisa berbicara internasional, Inggris maupun yang lainnya, sehingga bisa apabila untuk melanjutkan ke luar negeri itu bisa sangat mudah. Saya kira itu tanggapan dari paslon 1. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pada moderator dan terima kasih kepada paslon 03. Ini menjadi salah satu program unggulan kami di Banjar Bersinar. Karena Banjar Bersinar dari awal sudah sangat komitmen tentang bagaimana kualitas sumber daya manusia itu akan kita tegakkan, kita galakkan. Hari ini, besok, sampai yang akan datang. Ini menjadi tolak ukur dasar bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana pendidikan kita, bagaimana IPM kita bisa menjadi lebih baik. Apalagi kita hendak mendapatkan legitimasi dari pemerintah
pusat ataupun pemerintah lain di daerah kita di Indonesia menjadi sebuah kota Serambi Mekah. Ada satu program yang harus saya sampaikan di sini bahwa bagaimana mewujudkan itu tidak lain bahwa kita pastikan guru-guru kita, khususnya guru-guru agama itu mendapatkan tambahan insentif yang layak, mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ini menjadi catatan penting agar mereka bisa lebih belajar giat lagi untuk mendidik anak-anak santri kita. Dan yang kedua, tadi disinggung sama 03 memberikan pertanyaan kepada kami juga punya program yang namanya program Kampung Bahasa Asing. Impact dari Kampung Bahasa Asing ini adalah untuk menghadirkan investor datang, investasi datang, kita tidak terlalu gagap lagi. Ada orang Cina, kita bisa berbahasa Cina. Ada orang Inggris, kita bisa berbahasa Inggris. Ada orang Perancis, kita bisa berbahasa Perancis. Ada orang Cina, kita bisa berbahasa Cina. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk mendapatkan legitimasi sebagai kota Serambi Mekah, tidak lupa kita akan kirimkan beasiswa sebanyak 100 orang ke beberapa negara, khususnya negara-negara yang berafiliasi dengan agama Islam. Terutama sekali di Hadramaut atau Tarim, Turki, Maroko, dan juga Mesir. Itulah negara-negara menjadi rujukan kita agar ke depan Kabupaten Banjar bisa benar-benar terwujud menjadi kota Serambi Mekah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 3 untuk mengomentari jawaban dari pasangan calon nomor 1 dan 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Jadi kalau berbicara permasalahan, istilahnya untuk program, ini kan swasta, ini perlu dana. Nah ini, dan ini dari mana? Sumbernya apa sebagainya. Sementara ini kita banyak sekolah, termasuk diniyah dan pesantren dan juga 3 Al-Quran. Pemerintah hanya bisa membantu 100.000 rupiah. Itu mulai tahun 2004 saya duduk di DPR Kabupaten Banjar sampai sekarang ini. Nah ini, mana kiat-kiat pemerintah itu untuk memberikan bantuan untuk sekolah swasta. Apalagi seumpama kita tadi mengadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin tadi dalam hal ini. Anggarannya ini yang perlu kita pikirkan dulu. Sedang APBD kita seumpama ini sudah dianggap minis, kalau tidak kiat-kiatnya bagaimana kita. Nah, dalam hal ini kami paslon 3 tidak muluk-muluk. Nah, saat ini kita melihat sudah bagaimana gambarannya. Itu sekolah guru-guru diniyah itu ada jumlahnya 1087. Nah, orang. Nah, yang tinggal di desa dan kecamatan. Nah, dan pesantren-pesantren yang lainnya juga dan guru-guru diniyah. Nah, ini bagaimana? Menanggapi, membantu yang ada di dalam daerah saja, kita sudah sempoyongan. Bukan asilahnya memberikan angin segar. Nah inilah, kami belajar. Kemarin mencoba dalam hal ini membantu pesantren-pesantren dalam hal ini. Nah maka ini sudah kita laksanakan, artinya kebijakan dan juga itu anggaran pribadi kita. Waktu habis, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Pasangan nomor 1 tentu mempunyai program khususnya untuk kesejahteraan guru-guru agama. Ini menjadi perhatian kita. Tentu saya ingin meneruskan, menyempurnakan untuk kedepannya apabila kami mendapatkan amanah bersama Habib. Sumber dana maupun lainnya tentu melalui kebijakan, melalui regulasi yang baik, regulasi yang tentu tidak melanggar aturan. Selama ini kita 4,5 tahun berjalan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, itu banyak yang kita keluarkan secara pribadi, khususnya untuk infrastruktur masalah sekolah-sekolah. Mudah-mudahan apabila kita mendapatkan amanah tentu akan kami tingkatkan melalui kebijakan tersebut. Dan secara pribadi juga
kita sangat prihatin selama ini bukan hanya kesejahteraan guru-gurunya, tetapi masalah infrastrukturnya juga akan kita tingkatkan. Agar di berbagai wilayah Kabupaten Banjar ini bukan hanya kita menginginkan pendidikan, tapi juga mendapatkan kemudahan dari segi akses ke tempat pendidikan tersebut. Saya kira cukup. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Cukup. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kita tahu bahwa memang instrumen APBD kita hari ini adalah 1,8 triliun. Sumber pendapatan asli daerah kita alhamdulillah selama 3 tahun tidak terjadi pergerakan yang signifikan dan malah condong menurun. Berapa besarnya? Di bawah 200 miliar. Padahal potensi kehilangan dari hasil riset by analis, teman-teman kita melakukan di Pajajaran, teman-teman kita melakukan di Universitas Indonesia pada tahun 2012-2013 sudah kita sampaikan bukti real bahwa kita kehilangan hampir 800% instrumen pajak kita. Pertama P1, P2, dan pada hari ini ternyata banyak sekali pajak P3 kita yang tidak bisa kita maksimal kita tarik. Bayangkan kalau instrumen pajak itu bisa kita tarik menjadi salah satu sumber pendapatan lain kita yang sah, maka kita akan mendapatkan 400 miliar per tahun sumber pendapatan kita. Apakah itu tidak mungkin untuk memberikan insentif tambahan kepada guru? Apakah itu tidak mungkin untuk memberikan ruang kepada beasiswa anak-anak santri kita untuk bisa mereka belajar ke luar negeri? Dan dipastikan ke depan pemerintah Kabupaten Banjar akan melahirkan ratusan orang setiap tahun, ahli fikih, ahli nahu, ahli syaraf. Maka tidak untuk kemungkinan Kabupaten Banjar akan menjadi sebuah kiblat peradaban ilmu agama Islam setidak-tidaknya untuk wilayah Kalimantan. Mudah-mudahan kalau Banjar Bersinar diizinkan paslon 2 untuk bisa memimpin Kabupaten Banjar, maka Indonesia akan terpusat daripada di Kabupaten Banjar khusus untuk belajar pendidikan ilmu agama Islam. Dan terakhir perlu saya sampaikan juga bahwa ke depan kita melakukan revitalisasi terhadap BUMD kita. Kita tahu BUMD kita hari ini morat-marit untuk mencari uang. Maka kita harus lakukan itu. Kita harus berikan kepada swasta agar bisa dana-dana tersebut, agar bisa BUMD bisa menjadi perseroan terbatas. Dan ini mendapatkan income penghasilan bagi pemerintah Waktu daerah. habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar 2020.